Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan MPLS. Anak-anakku sekalian, calon siswa SMK Negeri Jateng di Purbalingga, tak lupa juga sholawat salam marilah kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya yang selalu istiqomah bersamanya. Anak-anak sekalian, perkenalkan, saya Kurniawan Basuki SPDMT selaku Kepala SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Kemudian selamat mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 12 sampai tanggal 17 Juli 2021 secara daring. Kemudian yang berikutnya, walaupun pelaksanaan kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring, kami berharap kalian semua tetap taat melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena masing-masing kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan diri dan lingkungan kita dimanapun kita berada. Yang berikutnya, MPLS merupakan salah satu wahana bagi kalian semua untuk mengenal lingkungan sekolah, dimulai dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemudian juga bapak ibu guru yang nantinya mengajar kalian, juga sebagai sarana atau wahana kalian saling mengenal satu sama lain, termasuk juga nanti penggunaan fasilitas umum lainnya yang ada di sekolah ini. Yang berikutnya, MPLS ini merupakan bagian dari proses PPDB. Artinya, seandainya kalian ada yang tidak bisa mengikuti MPLS secara utuh, maka berarti kalian belum memenuhi syarat menjadi siswa atau menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensikapi situasi yang berkembang saat ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah jangan kalian mudah terprovokasi atau men-sharing hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Karena ketika situasi seperti ini, kemudian kita banyak menggunakan alat komunikasi, menggunakan gadget, sehingga kadang energi kita banyak tersita oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi sekali lagi, tolong
sensasi, kemudian men-sharing hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Kemudian yang berikutnya, saya berharap kalian semua bisa saling menahan diri dan taat kepada anjuran pemerintah. Ya. Dalam hal ini yang sedang ada saat ini adalah PPKM yang dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli. Saya berharap kalian dan kita semua bisa melaksanakan program pemerintah tersebut. Kita mari bersama-sama bersinergi dengan pemerintah. Semoga dengan seperti itu maka pandemi ini akan cepat teratasi dan cepat berakhir. Yang berikutnya, saya berharap kalian semua menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu sangat simpel, seperti apa yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu tidak perlu begadang, ya, karena tubuh kita ketika berada di sekitar jam 10 malam itu saatnya kita harus istirahat. Tubuh kita di situ sedang membangun imunitas. Artinya, kalau jam 10 malam kita belum tidur, maka imunitas atau kekebalan tubuh kita itu akan berkurang. Sehingga penting di sini, silakan kalian tidur sebelum jam 10 malam. Nah, ketika imunitas kita dibangun di jam itu, kita berada pada posisi istirahat, maka insya Allah kita bisa bangun lebih awal dan tubuh kita dalam kondisi segar bugar. Yang berikutnya, biasakan bangun sebelum subuh. Ya, ini juga mengacu kepada ajaran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau selalu sholat malam dan bangunnya sudah pasti sebelum azan subuh. Kemudian jangan dibiasakan tidur setelah sholat subuh, karena di situ udara masih dalam kondisi sehat, segar, dan kita dianjurkan untuk sudah mulai beraktivitas. Ketika kita tidur sesudah subuh, secara medis pun itu tidak dianjurkan, karena di sekolah kita nanti itu juga akan diterapkan dalam kesehariannya ketika posisi sudah offline. Yang berikutnya, tolong kita saling memotivasi dan menguatkan serta saling mendoakan, karena barangkali di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, ada yang saat ini sedang diuji dengan terpapar COVID. Ya, kuatkan mental mereka, dukung secara moral, syukur-syukur bisa secara material. Ya, insya Allah dukungan moral dan material akan sangat berguna bagi mereka. Kemudian yang berikutnya, saya berharap kalian semua bisa menahan diri untuk tidak bepergian atau untuk tidak berkerumun selagi tidak sangat mendesak. Jadi boleh kalian bepergian ketika memang itu sangat mendesak, misalnya ingin mencari untuk kebutuhan makan sehari-hari, ya, dan sebagainya untuk membeli obat, silakan. Tapi di luar itu yang hanya sekedar
hangout, untuk jalan-jalan, untuk refreshing, saya berharap kalian bisa menghindarkan diri dari hal seperti itu. Kecuali kalau memang kalian itu misalnya pergi ke tengah sawah sendirian, ya, atau mungkin hanya berdua dan bertiga dan tetap berjarak jauh, itu insya Allah tidak apa-apa. Mencari udara yang segar, tetapi tetap dalam kondisi tidak berkerumun dan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga hal seperti itu akan mengurangi dari risiko terpaparnya diri kita dan keluarga kita dari COVID-19. Yang terakhir, selamat mengikuti kegiatan MPLS. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati kita semua. Kemudian semoga juga dimudahkan dalam kegiatan MPLS ini. Semoga apa yang nanti kalian dapatkan bisa bermanfaat sebagai bekal nanti untuk hidup bersama menjadi bagian dari keluarga besar SMK Jateng di Purbalingga. Itu pesan yang perlu kami sampaikan. Ada khilafnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.